Oke, jadi ada podcast, nama podcast saya terlalu over, isinya Gilang sama Dika, dan dia lagi butuh bantuan karena mereka sedang renovasi studio podcast baru mereka. Mereka butuh dekorasi. Dekorasinya apa? Mereka lagi kepikiran bikin lukisan. Bikin lukisannya kayak apa? Berdasarkan dari grafik logo podcast mereka. Nah, mereka juga punya referensi dari lukisan yang pernah gue buat seperti ini. Nah, ini adalah referensi dari lukisan yang mereka pilih untuk dijadikan acuan bagaimana kita akan nge-eksekusi lukisan berdasarkan logo podcastnya nanti. Jadi logo podcast mereka itu kan terdiri dari huruf dan background. Nah, pengennya hurufnya itu teksturnya kayak gini. Dan backgroundnya kayak hijau. Seperti ini, agak kasar. Oke? Apakah gue berhasil untuk melukis sesuai dengan pesanannya mereka? Gue nggak tahu, mari kita cari tahu. Oke. Jadi kita di sini ada kanvas ukuran 80x60 seperti pesanannya si Gilang sama Dika. Gue pakai kanvas perapatan. Ini kayaknya sih pakai bahan Marsoto, cuman ini pakai bahan yang tebel, yang bagus. Tuh, oke. Langkah selanjutnya kita bikin campuran kompon. Gue selalu pakai pakai timbangan dong. Kok pertimbangan sih ya, timbangan. Sip, udah 20 gram. Nah, udah segini. 10 lebih. Kurang. Karena sisanya air. Oke. Treatment. Bahkan kayak kedikitan nih. Buat teksturnya belakangan. Tuh. Kalau kalian bisa ngerasain ya, ini aja tuh udah lumayan berat si teksturnya. Karena mereka sudah mulai mengering. Oke, jadi ini udah semuanya ketutup. Ini akan makan waktu yang cukup cepat untuk mereka kering. Nah, tapi selagi mereka melakukan proses pengeringan, kita akan coba curi-curi buat bikin tekstur. Tuh. Gue bingung sih ngejelasinnya gimana ya, cuman ya kayak gini nih cara buat tekstur yang Signa itu. Tuh. Jadi emang nggak bisa sekali jalan, harus ada ditunggu dulu caranya. Nah, ini ketebalan lagi nih. Kalau ketebalan kita abisin. Nah, air berguna kalau misalkan udah terlalu seret. Nah, set. Udah jadi bisa kita tinggal untuk kita inepin malam ini. Jadi teksturnya udah gue buat juga. Kelihatan gak sih? Tuh, kayak gitu sih. Ini gue suka ya tekstur kayak gini nih, lumayan rich gitu loh. Nah, nanti akan beda karena di sini tuh ada grafiknya gitu, grafik yang tipografinya lah, seperti itu. Oke, ini kita akan warnain warna dasar dulu. Gue pakai Jotun Majestic. Seperti labelnya, Jotun Best. Emang ini kelas yang paling bagus, kelas yang paling premium, dan yang paling mahal. Segini tuh mungkin bisa berapa ya? 400-500 ribuan lah satu kaleng ini. Biasanya mungkin sekaleng kan bisa sampai cuma 150, 200, 250 gitu. Cuman ini bisa 400 sampai 500 ribuan. Kenapa? Karena pigmentasinya sangat kental, warnanya sangat kental. Dan bagus banget buat warna kuning karena warna kuning mah harus 2-3 kali lapis gitu loh. Gitu. Nah, ini udah nih bisa nih. Tuh, kuningnya bagus kan? Bagus. Kuas murah, semuanya kuas murah nih. Ini aja nih. Oke. Warnanya bagus banget. Seriusan deh, gue gak tau ya di kamera kelihatan atau enggak. Cuman Jotun Majestic yang black ini tuh beda banget warnanya. Ini udah kuning semua.
sampingnya juga dikuningin. Kalian bisa lihat ya, ini kuningnya ini tuh sangat amat beda. Gue bisa kasih perbandingan kenapa yang cat ini jauh lebih mahal. Nah, lihat gak? Jadi kuning yang ini kan lebih oranye, kuning yang ini lebih ke hijau turunannya. Sama pigmennya. Ini beda dan agak sedikit glossy karena ini sudah pakai teknologi yang tadi namanya Easy Wipe gitu. Terus kita mau ngapain nih? Kalau misalkan udah kayak gini. Udah gue sediakan warna hitam sama warna coklat. Nah, ini dua warna ini akan kita pakai untuk bikin backgroundnya, warna backgroundnya gitu. Terus di sini gue juga pakai satu roll kuas, roll busa berarti kan, sama satu lagi kuas. Jadi cuma dua alatnya. Sama satu lagi deh. Nah ini nih yang unik. Ini apa sih sebutannya, kayak kape kue ya. Sebenarnya kan dia kalau buat kue tuh diratain kayak gitu kan. Cara gini. Oke. Nah, kita mulai main. Caranya adalah gini. Kekurangannya cat tembok ya, bikin gradasi yang halus tuh sebenarnya nggak terlalu mudah, sangat amat sulit. Maksudnya bukan buat di level beginner gitu. Kalau tadi kan ruang kayak gitu, ini bakal ngecap nih. Jadi emang harus berulang-ulang dengan bantuan kuas pun juga nggak masalah sih. Cuman ya emang pasti bakal kayak gitu. Kelihatannya gampang ya, cuman kalian bisa coba sendiri karena ini 20% pakai teori, 10% pakai feeling. Dan bingung juga nih jelasinnya kayak gimana. Cuman kalau misalkan bisa ya it's good for you. Pada dasarnya gue udah cukup puas sama backgroundnya, sama warna ini, sama warna lukisannya. Transisi coklat dari muda ke gelap udah cukup oke. Dan beberapa tekstur yang gue kasih, beberapa tekstur yang gue buat juga udah mulai ke reveal, mulai ke pop up. Lanjut ya, jadi kan itu lukisan udah selesai untuk backgroundnya. Nah sekarang kita akan coba ngeproyeksiin pakai proyektor. Mana kabel proyektor? Udah. Oke. Nah ini bidangnya, ini udah 60x 80. Itu pun kanvasnya 60x 80. Jadi kalau kita tarik kayak gini, dia bakal langsung align. Jadi proporsi yang ada di desain, proporsi tulisan yang ada di desain, kita akan bisa copy hampir sepenuhnya. Tracing tuh sebenarnya nggak perlu terlalu rapi ya. Bisa jadi tuh kita cuman cepet doang karena kita cuma ngincar bentuk. Kalau misalkan kalian di tengah-tengah tracing, ini udah di tracing belum ya objeknya, dan kalian tinggal gini dong nih. Tutupin pakai badan. Oh oke, itu udah ada tuh. Tuh. Kelihatan kan? Tutupin pakai badan. Tracing lagi. Kelihatan kan? Nextnya itu adalah, kan kita udah ngebuat sketsa ya. Selanjutnya kita akan buat masking dengan masking tape kayak gini. Oke, misalkan kita kasih bentuk yang ini nih. Ini aja deh, contoh doang. Gitu. Set. Angkat. Oke. Kelihatan ya. Nanti kalian bayangin ini semua di pinggir-pinggirnya, terus nanti gue bisa pakai kompon biar aman, biar gue main kompon yang gak terlalu deg-degan, gak terlalu khawatir. Ini tuh bisa gue buat agak lebih tinggi gitu. Nah, ini udah jadi nih semua maskingnya.
Bisa dilihat ya, jadi udah mulai ngebentuk tuh tulisan, grafik, ada cahayanya kan. Gue juga udah buat kompon ya, yang lebih thick, yang lebih tebal, yang lebih dense. Ini lebih sulit untuk diaplikasiin karena dry time-nya itu cepet banget, dan sekarang mau hujan, jadi akan lebih cepat lagi keringnya. Bukan berarti kalian udah masking, terus bisa langsung enaknya offside gitu. Apa sih sebutannya? Offside sih sebenarnya. Jadi harus dijaga juga ketebalannya. Kelihatan kan? Kalau si maskingnya ini ngebantu. Jadi kita kerja nggak perlu deg-degan. Sekarang keadaan adonannya udah lembab, jadi ini udah proses yang pas untuk kita coba clear masking tape, kita cabut supaya dia ngebentuk si huruf-hurufnya. Tuh, pelan-pelan aja. Ternyata dia gede. Gue nutupnya kebanyakan. Tuh. Terus. Oke. Sekarang kita akan ngewarnain semua wordingnya pakai warna kuning. Dan kuas gue akan pakai kuas flat biasa. Ini nomor 5 sama nomor berapa? Nomor 3. Bismillah, dari sini deh. Ya, ini udah selesai gue warnain kuning semua huruf-hurufnya. Dan tadi gue juga cukup pakai cat yang agak tebal untuk ngekuas di dalam hurufnya supaya ada garisan brush stroke-nya, agar terlihat bedanya antara tekstur di background sama tekstur di dalam huruf. Setelah ini apain? Setelah ini kita akan coba coating. Dan percayalah, abis di coating semuanya akan terasa sangat beda. Warna lebih pop up, lebih cerah, lebih mentereng, lebih nonjol, terus tekstur lukisan juga lebih kelihatan. Pokoknya bener-bener coating adalah finishing touch yang bagus. Seperti ini. Sekarang kita akan coating. Mumpung siang, udaranya panas. Pelan-pelan. Lihat, warnanya semakin keluar kan? Buruan guys, sebelum kita Jumatan, biar ini bisa ditunggu karena bagusnya 2 lapis. Oke, ini udah selesai ya. Sudah selesai. Ini kan kelihatannya basah banget ya, kayak abis keguyur air. Tapi sebenarnya nanti ketika kering, dia nggak bakal kelihatannya sebasah ini. Itu tuh biasanya ada beberapa tipe. Ada yang gloss biasa, ada yang high gloss, ada yang wet gloss. Nah, kalau yang wet gloss itu biasanya kalau misalkan kalian lihat di mobil-mobil gitu, kesannya basah banget, kinclong tapi kan. Nah, lukisan kan nggak butuh kinclong, jadi butuhnya ya kayak gloss aja biasa gitu. Guys, kita lanjut ya. Udah mau hampir selesai nih, karena lukisannya pun juga udah selesai. Ini hasilnya nih. Jadi kalau kemarin kalian lihat kita nge-coating gloss, jadi sebenarnya nggak terlalu gloss, jadi kayak agak shiny, cuman not really that much gitu. Pokoknya ini menambahkan extra protection. Nah, di sini udah ada lukisan yang selesai dan ada frame. Frame-nya itu dari kayu pinus dan kita cat warna mahoni, agak merah jadinya. Terus ini tipenya floating frame, jadi di sini kanan kiri atas bawah itu ada gap sekitar 0,2 sampai 0,3 cm. Lalu di sini kalau kalian lihat, ini tuh ada kartu. Nih, kartu kayak gini. Ini tebelnya 0,03 gitu. Ini kartu PVC biasa. Gunanya buat apa?
kita masukin kartunya. Di sini ada misalkan 5 kartu, 5 kartu, ini 5 kartu, 5 kartu, 5 kartu, 5 kartu, kayak gitu. Gunanya agar gapnya itu sama, terlihatnya dibagi rata gitu. Kurang lebih kita kan pengen supaya lihat orangnya, lukisan ini kan dilihat orang rapih gitu, nggak ada yang gap yang terlalu besar di sisi kanan kiri dan lain-lain. Jadi ini adalah usaha yang paling oke, yaitu kita masukin kartunya seperti itu. Nah berarti kalau misalkan kita udah persempit gapnya, berarti lukisannya tuh kurang lebih udah centered gitu, udah ke tengah atas. Gue aja oke. Gue lupa ngambil paku. Bentar. Nah, pelan-pelan kita mulai. Ntar deh, gue tuh kalau kayak gini-gini ya agak ngeri. Jadi inilah gunanya handuk Tay Palmer yang kita beli saat diskon. Nanti kan kita paku di sini. Dan ingat, buka kartunya itu dari paling belakang. Jangan dari yang paling depan, kegores. Oke. Guys, ada kalanya kita mesen kopi 1 liter, tapi ada kalanya kita akan mesen jamu 1 liter. Percayalah, fase kehidupan. Wah, jamu Mbak Yu. Ada WhatsApp, ada nomor telepon, ada Instagram, ada Facebook. Cara hemat hidup sehat alami. Betul. Nah, kalau lukisannya jadi nih ya, akan coba gue review sendiri nih hasil karya gue. Apa yang gue suka dari lukisan ini, dan juga apa yang menurut gue bisa diimprove buat ke depan. Yang pertama, gue suka banget teksturnya nih. Teksturnya nih sangat amat durable, semuanya lukisannya juga durable, terus teksturnya richful banget, warna kuningnya ketara, terus warna coklat mudanya, coklat tuanya, terus warna hitamnya di blend sangat amat halus. Yang kita tahu sendiri, ngeblend lukisan dengan media cat akrilik, cat tembok kayak gitu tuh sangat sulit gitu. Terus yang kedua, warna kuningnya ini gue juga suka wordingnya, dan kayaknya kita cukup berhasil untuk ngetranslasi dari desain pakai proyektor terus ke lukisan ini. Nggak ada huruf yang mencong-mencong, nggak ada huruf yang out of proportion, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita ngejaga si bentuk desainnya dengan sangat rapih. Terus yang ketiga, mungkin gue suka dengan coatingnya. Walaupun ini bilang gloss, tapi itu nggak gloss banget gitu, nggak glossy yang mentereng, yang katro gitu, yang high gloss atau mungkin wet gloss. Kayaknya kurang cocok buat lukisan ya. Jadi ya udah nih sekedarnya aja gitu. Namun si coatingnya ngebuat proteksi lukisannya ini bikin oke gitu. Si coatingnya bikin warnanya itu makin nonjol, makin ke atas, makin pop up gitu, nggak dull gitu loh. Kan kalau misalkan kalian bandingin sama lukisan-lukisan atau proses yang kemarin belum di coating, ya warnanya mati aja. Dan terakhir juga, gue suka banget warna si frame-nya. Frame-nya ini warnanya kayu mahoni, jadi agak sedikit merah. Ini juga pesanannya si Gilang sama Dika, mungkin mereka nyesuaiin sama konsep interior di set podcastnya nanti, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kekurangan lukisan ini, apakah ada? Jelas ada. Tapi gue harus jujur, kita harus punya komparasinya. Ini adalah lukisan yang jadi referensi acuan kita untuk eksekusi. Di sini kalian lihat teksturnya pengen gue copy dari di sini terus ke sini, namun ini bakal hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena warnanya banyak gitu. Sedangkan ini warnanya cuma satu, jadi terlihat lebih simple, lebih polos. Sedangkan ini lebih kompleks, lebih menarik untuk dilihat. Bentuk-bentuk ini adalah cukup simetris ya, kotak, U, atau mungkin
garis tebal dan lain-lain. Sedangkan ini bentuknya adalah wording, letter gitu, characters. Pengennya permukaan yang halus seperti ini itu di copy ke sini. Tapi sepertinya gue belum bisa. Jadi yang gue buat adalah tekstur-tekstur yang lebih kasar. Yang ini halus, ini lebih kasar. Tapi gue punya pendapat lain. Ini itu kan sebenarnya grafik ya. Grafik, background grafik. Jadi grafiknya ini menyatu dengan background, ya udah ini satu kesatuan. Sedangkan ini bentuknya adalah wording, bentuknya adalah harus ada unsur keterbacaan. Di sini ada foreground, di sini ada background. Di sini foreground background not really, karena ini satu grafik. Sedangkan ini butuh keterbacaan, butuh fokus, sehingga ketika kita ngomongin setiap hurufnya ini punya tekstur yang kasar, ini kayaknya bikin wordingnya semakin nonjol, semakin ingin dilihat jadi hotspot setiap audiens yang lihat lukisan ini. Apakah itu baik atau buruk? Gue nggak tahu. Cuman yang jelas kita punya center of attention-nya. Background sebagai background, foreground sebagai fokus utama. Dan lagi yang gue baru sadar, ini kan tebel-tebel ya objeknya ya. Kayak 2 cm, ini bikin 10 cm atau 12 cm, ini bisa 3 cm dan lain-lain. Yang namanya letter kayak gini, yang namanya huruf kayak gini, itu tuh dinamikanya sangat amat variasi gitu. Lu bayangin, kalau misalkan, kalian bayangin misalkan sehalus ini harus ditranslasiin ke garis sekecil ini. Kayaknya gue belum bisa sih, belum sanggup gitu. Jadi gue pakai cara lain, yaitu buat tekstur yang di dalam wording itu lebih strong supaya bisa dilihat, supaya bisa dibaca dibanding backgroundnya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah video pertama gue. Kayaknya akan berakhir. Sekian. Kalau misalkan ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar di YouTube. Nama gue Ando Mungkas. Sampai ketemu di project lukisan selanjutnya. Dadah.